Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Kaidin Sofi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 3 Jombang. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMPN Negeri 3 Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jombang beserta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 3 Jombang. Langsung saja untuk acara selanjutnya, sebelum kita mengikuti pengibasan dari teman-teman kita akan simak dulu pengarahan dari perwakilan pimpinan SMP Negeri 3 Jombang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Lujeng Ningholis SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jombang, Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru semua yang telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh teman kita, yaitu Bapak Kowi dan Ibu Iza dalam tema budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua, terutama yang masih muda ya, untuk mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif kita buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Mukadimah saya tadi ngikutin MC Bu Zuleha nggih. Tapi yang pertama tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan kepada yang pertama Kepala SMP Negeri 3 Jombang Bapak Eko, dan terkhusus para pimpinan dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami imbaskan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih sudah membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kami berdua, saya, Pak Kowi dan juga Bu Iza, akan mengimbaskan sebuah pemahaman kami selama mempelajari modul yang pertama. Yang akan kami imbaskan adalah tentang budaya positif. Bisa dilanjut? Jadi pada kegiatan hari ini akan disampaikan oleh kita berdua secara bergantian. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Bu Iza. Setelah Bu Iza nanti akan saya sampaikan sendiri. Bisa lanjut. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan tema kegiatan kita budaya positif, ada tagline positif. Jadi agar aura pada hari ini bisa berasa positif gitu ya. Saya ingin memunculkan aura itu dengan permainan yuk senyum selama 30 detik. Karena panjenengan kan jelas sudah sedikit lelah karena tadi sudah ada kegiatan jaga ujian nggih. Jadi otomatis sudah mulai agak sedikit penat dan lelah. Jadi saya ingin mengajak jenengan untuk senyum selama 30 detik. Nah, silakan jenengan semuanya mohon untuk berdiri, monggo berdiri. Kemudian berhadapan dengan teman sebelahnya. Berarti Bapak Nafi ini sama Pak Agus ya. Bapak-bapak yang lain silakan tinggal oper tempat duduk aja kalau dampingannya ada ibu-ibu nggih. Senyum aja. Bapak Ibu nanti hitungan ketiga silakan tersenyum selama 30 detik. Tersenyum lebar kelihatan giginya.
Mungkin awalnya terpaksa, tapi saya yakin lambat laun akan menjadi senyum yang sangat ikhlas. Akan tersenyum beneran ya. Kita coba. Tadi kan masih manyun-manyun, masih tegang ya. Coba ya. Siap? Ditatap mata temannya aja, jangan bibirnya, nanti lucu. Coba ya. Kita senyum karena ini bisa menumbuhkan aura positif. Nanti bisa dicoba di murid panjenengan di kelas ya saat di jam-jam terakhir. Coba ditatap wajah temannya dulu. Belum mulai senyum kok sudah senyum. Kita mulai ya. Hitungan ketiga silakan tersenyum sampai 30. Bu Iza, stopwatchnya disiapkan ya. Baik. Siap. 1, 2, 3. Tersenyum melihat temannya di depan. Itu yang kita harapkan, dari tersenyum aja jadi ketawa, akhirnya kan jadi seneng. Nah, oke, cukup, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa duduk kembali Bapak Ibu. Nah, gimana ya, sudah bisa terasa ya aura positifnya ya. Itu nanti bisa diterapkan oleh panjenengan di kelas panjenengan. Mungkin ngajar jam terakhir mau ice breaking tapi kok kayaknya jenuh dengan permainan ini yang lebih simpel. Cukup disuruh berdiri memandang temennya, kemudian senyum, nanti pasti akan menjadi ngakak sendiri teman-temannya ya. Baik, selanjutnya adalah pematerian yang akan disampaikan oleh Bu Iza, tapi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu, nggih. Ini kesepakatan yang harus kita buat. Monggo, jenengan barangkali ada usulan, di sini ada pemantik dari kami. Kesepakatan yang harus kita lakukan di forum ini adalah yang pertama, menghargai siapapun. Jadi nanti siapapun yang berbicara mohon didengarkan dengan baik, nggih. Dan apapun pendapatnya mohon diterima dengan baik. Bu Iza, mundur ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Monggo, barangkali ada usulan lagi. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kesepakatan forum ini sudah kita buat bersama. Itu nanti semoga bisa kita terapkan selama forum ini berjalan. Dan selanjutnya adalah pematerian yang akan disampaikan oleh yang pertama, Ibu Iza. Kepada Ibu Iza, kami silakan beri tepuk tangan untuk Bu Iza dulu biar lebih semangat. Monggo Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan sudah tadi oleh Pak Kowi sama Bu Zul. Sekarang saya langsung saja ya masuk ke penjelasan tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu sebagai guru yang baik atau guru yang bijak, panjenengan sudah pernah mendengar kata disiplin positif. Ada yang tahu mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif. Nggih, terima kasih. Monggo Bu Ratna. Disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Itu namanya disiplin positif menurut saya. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Ratna. Mungkin ada dari yang lain? Monggo, Pak Agus. Tentang disiplin positif itu ada pembiasaan yang positif yang baik, yang mana pembiasaannya itu harus selalu diterapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, sehingga kita menjadi nyaman, senang, dan teman kita juga menjadi senang dan nyaman juga gitu. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna dan Pak Agus memang sangat betul sekali, bahwasanya disiplin positif itu ada kaitannya dengan pembiasaan, pembiasaan perilaku positif. Nah, di sini tujuannya agar siswa itu bertanggung jawab dan lebih sadar diri terhadap suatu tindakan yang mereka lakukan. Jadi harapannya nanti ketika anak-anak sudah memiliki disiplin positif, anak-anak mampu mengontrol diri dan dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya, kenapa sih kok anak-anak ke sekolah gitu? Tujuannya kan untuk belajar. Nah, itu bukan karena paksaan, tapi memang benar-benar atas keinginan sendiri, karena mereka merasa butuh, seperti itu. Next. Nah,
Di sini tadi disiplin diri nggih. Harapannya mereka menyadari bahwasanya melakukan tindakan itu motivasinya bukan dari luar dirinya tapi dari dalam dirinya. Bukan karena terpaksa, bukan karena hukuman ataupun karena takut mendapat apa istilahnya ya, konsekuensi dari orang lain, tapi benar-benar sadar bahwa dia melakukan tindakan itu atas kemauan diri sendiri. Seperti itu. Nah, coba disiplin positif ini kan banyak pembiasaan ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari anak didik kita? Monggo, apa nilai-nilai kebijakan? Tadi yang pertama bertemu temannya untuk salam. Salam, oke, benar. Mengerjakan tugas, nggih. Disiplin, datang tepat waktu. Karena banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada, untuk kita kembali ke kurikulum Merdeka, itu sudah tercover pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yang mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Monggo, next. Nah, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang motivasi? Mungkin ada yang bisa. Nggih, monggo Bu Dila. Terima kasih. Motivasi mungkin dorongan untuk melakukan suatu hal yang positif. Kalau motivasi itu menurut saya ada dua hal. Pertama, motivasi intern dari diri orang itu sendiri. Bagaimana memotivasi dirinya itu bisa berbuat lebih baik lagi. Ada semangat untuk berkarya dan inovasi-inovasi dan sebagainya. Kemudian motivasi ekstern dari luar dirinya, mungkin dari temannya atau dari siapapun, sehingga dia memacu dia untuk berkarya, belajar dan sebagainya. Terima kasih dari jawaban Bu Dila sama Pak Agus, sangat membantu saya. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan, panjenengan sedaya sudah memahami itu. Kalau berdasarkan konsep yang kami pelajari, bahwasanya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kalau menurut Pak Agus tadi berarti masuk ke dalam motivasi, kan ada 2 tadi, internal sama eksternal. Berarti kalau untuk menghindari berarti yang eksternal. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nggih. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini sudah sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan sama Pak Agus tadi. Jadi motivasi ada 2, internal dan eksternal. Lanjut. Nah, untuk memunculkan motivasi internal pada diri kita maupun siswa kita nanti, itu kalau misalnya di sekolah, sama seperti yang sudah dilakukan Pak Kowi tadi di awal, yaitu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kita sebagai guru kan mungkin butuh adanya keyakinan sekolah gitu, supaya kita sebagai guru juga tidak terpaksa ataupun mengharapkan suatu imbalan. Di sini keyakinan kelas atau sekolah itu, nah, ketika membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang menentukan, tapi harus ada kesepakatan. Harapannya dengan begitu siswa merasa, oh ya, itu adalah kesepakatan kami, maka dengan senang hati akan melakukan tanpa paksaan, tanpa
takut dimarahi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh keyakinan kelas biasanya menggunakan bahasa yang mudah dihafal, kemudian yang sederhana, dan yang pasti dengan kalimat yang positif. Di sini ada kayak misalnya bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Di sini mudah dihafal dan pastinya menggunakan kalimat yang positif. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk keyakinan kelas, saya rasa sudah cukup penjelasannya. Nggih. Nah, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Permainannya seperti ini. Nanti saya akan mengatakan 2 kata, bisa hitam atau bisa hijau. Ketika saya bilang hitam, berarti nanti tugasnya memukul telapak tangan lawan. Nah, lawannya menghindari. Kalau saya bilang hitam, berarti hitam yang mukul, hijau yang menghindar. Kalau saya bilang hijau, berarti hijau yang mukul, hitam yang menghindar. Sudah jelas? Oke. Dengarkan apa-apa saya. Hijau. Bagaimana? Gimana, sudah tertawa lagi ya? Oh iya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kowi. Baik, sekarang giliran saya menyampaikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sekedar mereview sebentar ya. Tadi 3 poin sudah disampaikan Ibu Iza. Intinya, di poin pertama, jenengan bisa tahu apa saja disiplin positif yang harus jenengan terapkan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang nantinya diharapkan muncul secara internal dari diri murid, bukan dari eksternal. Jadi dia akhirnya berperilaku positif sesuai apa panggilan hati, bukan sesuai takut hukuman, bukan karena minta pujian dan lain sebagainya. Dan salah satu caranya adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Begitu nggih? Saya hanya sekedar mereview dan selanjutnya kita akan masuk di materi keempat, 5, dan 6. Ini adalah teknik untuk kita melayani atau membina atau turut serta dalam menyelesaikan persoalan yang ada di murid kita. Baik, bisa dilanjut, Bu? Baik, Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira jenengan sebagai manusia itu butuhnya diapain sih? Kalau jenengan, Ibu Dian, jenengan itu butuhnya diapain? Monggo. Iya, Pak. Kalau saya sebagai manusia butuh dikasih perhatian, Apalagi? butuh dihargai, butuh Boleh. Kalau Bu jenengan Bu Is, butuhnya di apa ini sebagai manusia? Dipelajari. Mungkin hampir sama dengan Budian tadi ya. Jelas manusia itu perlu diperhatikan. Ya. Yang paling utama. Oke, tepuk tangan dulu kedua teman kita nih. Terima kasih. Iya, bisa dilanjut. Jadi yang disampaikan itu benar, Bapak Ibu. Itu juga sesuai dengan teori kita bahwa kenapa kita harus tahu kebutuhan manusia, karena setiap perilaku anak kita pasti ada dasar yang dia tuntut dari kebutuhan dia. Karena kebutuhan dia tidak tercapai, misalnya Bu Iis sebagai seorang istri, Bu Dian sebagai istri pengen diperhatikan, tapi nggak dapat. Akhirnya kan melakukan hal yang di luar nilai positif, uring-uringan, cemberut, ngambek. Kalau suami nggak paham teori ini, pasti suami nggak bisa menangani istrinya. Tapi kalau paham, pasti akan bisa menangani. Termasuk siswa kita. Nah, tujuan dari mempelajari ini, kita nanti bisa menyelesaikan apa yang ada di persoalan murid kita. Bisa dilanjut, Bu? Jadi siswa kita ketika melakukan sebuah hal-hal yang di luar nilai positif atau dalam tanda kutip kenakalan, itu pasti punya alasan yang mendasarinya karena dia merasa tidak tercapai kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau secara teori itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi ya, perhatian itu juga termasuk. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Penjabarannya bisa dilanjutkan.
Ini ada studi kasus ya, dan ini real pernah terjadi di tahun yang lalu. Kebetulan gurunya juga ada di sini, ya. Semoga masih ingat. Ini ada kasus ya, Ibu Zuleha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Masih ingat ya? Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zuleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, kira-kira jenengan jadi Bu Zuleha. Saya nggak tanya Bu Zuleha, tapi selain Bu Zuleha. Apa yang akan dilakukan kalau punya murid yang sukanya itu minta bekal temennya gitu? Bu Inas, monggo. Iya. Mungkin kalau saya sebagai Bu Juleka, satu, anak tersebut saya panggil, saya tanya permasalahannya apa, kok sering minta kepada temannya. Mungkin anaknya itu enggak punya uang saku atau gimana. Terus lah nanti solusinya mungkin bisa kasih saran ya. Gimana kalau memang anaknya enggak punya uang saku, mungkin temannya punya bekal lebih, bisa saling berbagi. Itu saja. Luar biasa untuk Bu Inas ya. Ya betul Bapak Ibu, jadi memanggil dan mengajak dialog itu adalah tujuan kita menggali kebutuhan dasar dia, kenapa melakukan hal itu. Karena dari kasus Tommy ini, itu bisa memunculkan banyak penyelesaian bergantung kebutuhan dasarnya. Bisa dilanjutkan? Jadi misal kasus yang pertama alasannya adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti dia butuh apa? Dia butuh bertahan hidup. Karena nggak dapat bekal. Berarti penyelesaian jenengan, ya jangan dimarahi. Mungkin ya harus dengan ikhlas kita beri untuk dia jajan misalnya, atau kita kasih solusi yang lain. Lanjut, kalau misal dia punya alasan lain, karena dia ingin diperhatikan, berarti dia kebutuhannya apa? Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, makanya dia memang seneng. Dia ngelaporin tujuannya biar temennya merhatikan dan gurunya merhatikan. Berarti memang dia itu nggak pernah diperhatikan. Berarti dalam mengajar, jenengan harus sering memperhatikan dia. Mungkin dia ditempatkan di depan, atau dia lebih sering kita berikan tanggung jawab agar dia merasa ada di lingkungannya. Lanjut Bu. Kalau alasan ketiga misalnya, dia ingin tempatnya jadi takut ke dia dan menuruti keinginan dia. Berarti dia kebutuhannya apa? Kekuasaan. Dia ingin menjadi penguasa, diakui. Berarti kita harus sadar untuk menghilangkan nilai yang negatif agar muncul positif. Kita beri beban dia agar dia muncul kekuasaan dia. Misal kita beri beban tanggung jawab menjadi pengurus kelas atau apapun itu. Kita lanjut lagi. Yang keempat, alasannya adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan. Berarti dia butuhnya apa? Kebebasan. Karena dia nggak bebas milih menu. Dia menunya itu mulai akhirnya bosan. Akhirnya jenengan harus tahu cara menyelesaikannya. Ini juga berlaku di pelajaran. Ada anak tidur, itu berarti karena kebutuhan dia nggak terturuti. Mungkin kalau salah satunya adalah merasa bosan, berarti cara kita mengajar harus divariasikan. Jangan itu melulu. Itulah pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Salah satu caranya adalah mengajak dialog. Nah, itu sesuai dengan materi selanjutnya. Kita lanjut aja ke posisi kontrol restitusi. Ini kayaknya kosakata baru nggih. Nah, kira-kira jenengan kalau kita hapus dulu restitusi, posisi kontrol. Kira-kira menurut jenengan posisi kontrol itu apa sih? Yang belum. Pengendalian. Ya, betul sekali. Jadi cara jenengan mengendalikan orang ini tuh posisinya harus seperti apa sih? Nah, ini kita juga ada aturannya agar tepat yang kita berikan. Bisa dilanjut? Kalau secara teori kita itu punya banyak posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Tommy kayak tadi, kita nggak usah berdialog lama-lama, langsung kita hukum dia. Entah hukumannya apa. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita kasih nasihat, kita tuturi sampai si Tommy itu merasa bersalah. Kemudian ketiga, posisi sebagai guru sebagai teman. Jadi kita bahasanya kayak teman. Ayolah Tom, ngapain sih kamu kok ngambil temanmu? Kan kamu bisa tanya ke saya terus minta ke saya gitu. Ya. Kita lanjut, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita lanjut ke tabel. Nah, di sini ada contoh perbedaannya. Kalau penghukum ini biasanya kata-kata yang muncul adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Lebih ke arah mengancam, menghardik. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, beliau berceramah. Jadi misalnya, ibu itu kecewa sama kamu, kenapa sih kamu begitu? Ibu itu sampai kepikiran, kan akhirnya kan orang lain merasa bersalah. Kemudian kalau menjadi teman, bahasanya lebih komunikatif. Ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau gitu.
Ada juga cara sebagai pemantau. Pemantau ini lebih banyak checklist gitu. Jadi tanya, dia yang jawab. Kamu apa yang harus sudah kamu lakukan? Kira-kira kalau kayak gini tuh menurut kamu itu gimana? Jadi banyak memberikan pertanyaan, dia menjawab sendiri. Yang terakhir adalah manajer, yaitu adalah lebih sering kita itu bahasanya halus, hampir mirip dengan pemantau, tapi dia itu lebih halus, tidak seperti mendikte gitu. Nah, dari kelima ini, kira-kira konsep posisi mana yang dianjurkan sebagai seorang guru yang positif menurut jenengan? Sudah kelihatan sebagai? Ya betul, sebagai manajer. Bisa dilanjut, Bu. Jadi posisi manajer itu yang paling dibutuhkan di posisi kontrol restitusi, karena dia tidak menghardik, tidak langsung menghukum, tapi ada dialog dulu dan bahasa kita lebih enak. Nah, cara menerapkan posisi manajer ini, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bahasa baru ini. Ini di teori guru penggerak ada. Jadi kita menerapkan 3 langkah dalam menangani siswa. Jadi segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa itu akhirnya tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, 3 restitusi ini karena ini adalah hal yang baru, saya langsung terangkan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa dilanjut? Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah biar orang yang membuat kesalahan itu, dia tidak merasa bersalah banget gitu loh. Jadi kita buat dia agar dia dari identitas orang yang merasa gagal, merasa bersalah, akhirnya merasa lebih berhasil karena dia tidak dianggap salah. Kita lanjut. Kalau menstabilkan identitas, biasanya ciri-cirinya kita itu selalu memberikan kata-kata, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau anak dapat kalimat itu, anak itu bisa lebih merasa nyaman ngobrol dengan jenengan sebagai guru. Tapi kalau langsung kita tekan, bisa jadi anak akan menjadi pembohong ulung, pembohong yang sangat pintar untuk menutupi kesalahannya. Nah, agar dia itu bisa terbuka, kita lakukan ini. Kita anggap bahwa semua orang pasti bisa salah. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan murid kita, tapi kita mencoba untuk menyelami ke arah batin dia agar dia merasa nyaman ngobrol dengan kita. Karena kita termasuk orang yang memaklumi, bukan membenarkan ya, tapi memaklumi apa yang dia perbuat. Kita lanjut, Bu. Setelah ini sudah kita lakukan ke siswa kita, berikutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Kalau dia sudah merasa tenang, merasa kayaknya aku bisa deh ngobrol apa adanya sama guru saya, barulah kita validasi tindakan. Tujuannya apa? Kita menggali alasan dia ngelakuin itu apa sih? Alasan Tommy tadi ngerebut makanan temennya itu apa sih? Nah, kita akan tahu di situ. Bisa dilanjut. Biasanya kita bisa menggunakan kalimat misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikapnya ini dan bla bla bla. Intinya caranya kita menggali alasan dia kenapa melakukan itu. Seperti Tommy tadi, alasannya diutarakan, itu Bu karena saya bosan menu saya ini itu dulu. Ya kan, dari dulu itu aja bosan akhirnya. Bisa dilanjut. Nah, setelah kita sudah tahu alasan dia, berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah kita tidak mendikte apa yang harus dia lakukan, tapi dia sendiri yang menyebutkan apa yang harus dia lakukan. Dia sendiri yang membuat pemecahan terhadap masalah yang dia timbulkan sendiri. Jadi bisa dilanjut. Salah satu contoh kalimatnya misalnya kita tanya, apa sih nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalnya kalau sudah membuat keyakinan kelas kayak sekolah ini, kelas ini ya, ini sudah ada komitmen kelas, kita tanya, nggak boleh menghardik teman, nggak boleh mengganggu teman. Dia kan ngomong sendiri, bukan kita yang ngomong tapi dia. Kalau dia sudah bisa menyebutkan nilai-nilai itu, pasti dia bisa memunculkan solusi dari masalah yang dia perbuat dan contoh yang lainnya. Bisa dilanjut? Nah, jadi Bapak Ibu, dari ke-6 capaian konsep ini, diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Jadi, salah satu caranya adalah, yang pertama, agar positif nilai itu muncul dari diri siswa, kita buat dulu yang namanya apa, Bu? Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini ada juga wali kelas, mungkin bisa dimulai setelah ini, mungkin karena kita sudah masuk di semester akhir, mungkin di ajaran baru nanti, ketika dapat kelas baru, di awal ajaran itu membuat keyakinan kelas yang disepakati antara murid sama guru. Itu untuk mengontrol mereka kalau nanti mengalami sebuah persoalan.
Misal muncul persoalan, maka ibu menanganinya dengan 3 tahap selanjutnya, yaitu diketahui dulu kebutuhan dasar dia kenapa sih melakukan hal itu. Kemudian baru ibu menempatkan posisi kontrolnya dan barulah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikannya. Jadi itulah pengibasan konsep budaya positif yang kami sampaikan kepada panjenengan, yang diharapkan sekolah SMP Negeri Jombang bisa menjadi sekolah yang betul-betul memiliki nilai positif yang unggul dan bisa diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah kita, sehingga siswa kita terjauh dari namanya nilai negatif dan yang ada adalah nilai positif yang ada di siswa kita. Itu harapan kami. Demikian penyampaian dari kami, semoga bisa menginspirasi, dan selanjutnya saya berikan untuk sesi tanya jawab untuk panjenengan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kami. Monggo. Tadi disampaikan tentang keyakinan kelas ya. Jadi menumbuhkan keyakinan ini sangat penting. Saya kira itu mendasar ya ini untuk anak-anak kita di kelas, terutama di kelas ya, supaya anak-anak menjadi disiplin. Mengenai keyakinan ini, saya ingat tentang kaidah fikih ya. Al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Ini penting untuk diterapkan anak-anak supaya yakin dan tidak ragu apa yang mereka komitmen atau keyakinan yang sudah mereka sepakati di kelas itu. Ini bagaimana menerapkan ini supaya ini berlanjut dan anak itu sadar diri. Bagaimana caranya, gitu ya. Terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Bapak Agus, ya. Beliau mencoba mensinkronkan apa yang ada di materi ini dengan fikih karena beliau guru agama. Subhanallah. Terima kasih Bapak Agus ya. Memang ada kesesuaian ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara untuk membuat keyakinan ini menjadi terlaksana, gitu nggih? Ya, bisa lanjut slide-nya. Kembali, ya. Baik, tadi sudah disampaikan ya. Bapak Ibu juga masih ingat. Jadi caranya agar keyakinan kelas itu bisa diterapkan secara bersama, maka yang membuat keyakinan kelas itu siapa? Apakah pihak sekolah? Ataukah pihak siswa? Atau bagaimana Bapak Ibu menurut jenengan? Betul. Jadi peraturan itu akan efektif kalau yang membuat adalah orang yang menjadi pantauan dari aturan itu. Kalau yang membuat adalah orang yang tidak menjadi pantauan aturan itu, misalnya kita membuat aturan untuk, saya membuat aturan untuk jenengan, yang bikin saya, yang menerapkan jenengan, saya yakin pasti akan ada yang berusaha untuk menentang peraturan itu karena nggak sesuai dengan kemauan hati. Tapi kalau kita buat bersama, kesepakatan bersama, misalnya saya sebagai guru, jenengan sebagai murid, kita buat bersama, semuanya muncul dari jenengan dan kembali untuk jenengan, insya Allah itu bisa dilaksanakan secara integritas sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Agus dalam keilmuannya, itu bisa dilakukan secara yakin dan sukarela. Begitu. Jadi caranya adalah ketika membuat keyakinan kelas, semuanya muncul dari siswa. Karena kalau siswa udah buat sendiri, kalau dia melanggar, kan kita tinggal mengingatkan dia, ayo kamu kan yang bikin peraturannya, masa kamu yang melanggar. Biasanya itu tingkat malunya lebih tinggi daripada kalau nggak ikut membuat. Nah, itu ya. Bu Iza ingin menambahkan? Sudah cukup? Ya, silakan pertanyaan yang berikutnya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai pembuatan komitmen kelas tadi, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan harus tadi dijelaskan harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalau misalkan karena yang terjadi sekarang itu kebanyakan kalimatnya nggak semuanya positif, ada kalimat-kalimat negatif, misalkan yang ada di situ kan misalkan tidak menggunakan makeup, itu kan kalimat negatif berarti. Nah, misalkan tetap menggunakan kalimat itu, boleh nggak? Terus alasannya kenapa sih kok harus pakai kalimat yang positif? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang posisi kontrol tadi. Nah, kita kan sebagai guru kan memang nggak mengajar semua kelas, misalkan dengan jumlah rombel yang besar seperti di sini itu kan ada 27 rombel. Kita mau mengingatkan anak, misalkan ada anak berbuat kesalahan. Kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai manajer tadi, nah itu kan mungkin agak agak susah karena kan belum tentu mengenal, anaknya juga belum tentu langsung nyaman dengan kita. Nah, itu bagaimana caranya menyikapinya? Sudah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ratna. Saya akan mencoba menjawab keduanya.
sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama tadi tentang membuat keyakinan sekolah atau kelas menggunakan kata-kata yang positif nggih. Nah, kalau misalnya masih ada yang negatif bagaimana? Memang kebanyakan Bapak Ibu guru maupun anak-anak masih menggunakan kata jangan ramai. Terus kemudian dilarang gitu kan, tidak boleh. Tapi biasanya di situ kan ada embel-embelnya tidak menggunakan make up gitu ya. Yang lebih diingat anak-anak itu ininya daripada kata tidaknya. Makanya diharapkan lebih baik menggunakan kata yang positif. Tapi seandainya masih belum ya, nanti untuk berikutnya bisa diperbaiki lagi. Seperti itu. Kalau untuk yang posisi manajer, kalau misalnya kesulitan untuk menangani dengan memposisikan diri sebagai manajer nggih, karena tidak ada kedekatan. Insya Allah dengan segitiga restitusi tadi, mulai dari tahap menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, sampai yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, itu akan membangun kedekatan. Karena saya kemarin setelah mendapatkan materi ini langsung coba saya terapkan. Kebetulan saya juga guru BK kan, kemarin ada masalah anak kelas 7I, kemudian saya ajak duduk, saya ajak ngobrol. Awalnya datang ke saya juga sama, karena image BK itu kan pasti anak nakal gitu kan. Terus image BK itu pasti dihukum dan lain sebagainya. Dia datang itu dengan kondisi ekspresi yang tegang, takut dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ajak, saya giring dengan 3 tahapan tadi, alhamdulillah akhirnya dia terbuka dan mau menceritakan semua. Dan akhirnya dia muncul nih keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Itu kalau dari saya. Terima kasih, mungkin bisa ditambahi dari Pak Kowi, monggo. Baik, terima kasih. Sekadar menambahi nggih, tadi pertanyaan pertama bagaimana caranya mengolah ya kalimat negatif ke positif, kemudian kalau terpaksa negatif kenapa, apakah nggak boleh? Karena begini Bapak Ibu, secara psikologi kalimat yang muncul pasti akan terekam dalam pikiran. Kita coba ya, tolong jangan pikirkan gajah. Ada gajah kan di pikiran jenengan? Ya kan? Itulah persoalannya. Jadi kita diharapkan, disarankan tidak boleh menggunakan kata negasi, karena dalam kata negasi itu ada kalimat yang kita tidak kehendaki muncul, gitu loh. Jangan buka website ini ya, ada websitenya apa, penasaran. Jadi kita harus berusaha mencari padanan kata di positif. Misalnya tidak boleh pakai make up, berarti kita bisa pakai misalnya berpenampilan sederhana. Itu kalau misalnya saya kebingungan Pak, ditampung dulu kalimat-kalimat yang negatif, baru jenengan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Di sini ada Bu Iin ya, Bu Iis, ini jago-jagonya bahasa Indonesia. Langsung aja cross check, Bu, ini ada kalimat negatif, saya pengen diubah ke positif gimana? Tinggal dipakai aja. Itu nggih. Jadi dampaknya itu kayaknya nggak kelihatan, tapi bener-bener terasa gitu loh. Paham nggih? Itulah alasan kenapa kita diupayakan menggunakan kalimat positif, bukan negatif. Kalau tadi pertanyaan berikutnya ya, bagaimana kalau kita ini orang asing dan murid kita orang asing gitu? Saya pikir segitiga restitusi ini adalah solusi untuk siapapun, bahkan itu orang asing. Karena dalam pendekatannya, kita benar-benar menggunakan pendekatan yang sangat kalem, syahdu, kemudian landai, kemudian santun, dan itu akan membuat nyaman siapapun. Seperti kita didatangi sales. Mereka menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nggak mungkin dia, Bu, beli Bu. Wah, pasti kita nggak mau. Tapi kalau kita udah kenal, Bu, tukun Bu, pasti kan ada sedikit kemauan karena udah kenal. Tapi kalau nggak kenal, pasti dia pakai segitiga restitusi secara penerapan kolaborasinya misalnya. Nah, itu sebuah jawaban bahwa kita sebagai orang asing ya sangat cocok menggunakan ini karena pendekatannya sangat bawah. Jadi kita tidak merasa mengungguli dia dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya, karena ini waktunya sudah 1 jam lebih, subhanallah. Respon yang sangat luar biasa dari panjenengan. Jadi mudah-mudahan ini bisa berdampak positif bagi panjenengan penghibasan yang kami berikan, nggih. Mudah-mudahan bisa jenengan terapkan juga setelah ini, setelah nanti masuk ke ajaran baru di setiap kelas. Panjenengan yang menjadi wali kelas nantinya bisa membuat keyakinan kelas bersama peserta didiknya dengan harapan budaya positif bisa muncul pada
diri siswa secara internal, bukan eksternal lagi. Mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai. Allahumma amin. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.